Ibu mertua yang baru keluar dari penjara, baru saja menggandeng menantu untuk mengurus perceraian, langsung membawanya ke villa mewah 1000 meter persegi miliknya. Ratusan pembantu sudah menunggu di pintu, siap melaksanakan semua perintah wanita itu. Ternyata identitas asli wanita ini adalah pendiri dari grup perusahaan top dunia. Namun karena cinta ia rela menikahi pria brengsek. Setelah menikah, ia menyembunyikan identitas dan menyerahkan perusahaan pada 3 asistennya. Namun selama bertahun-tahun pernikahan, suaminya tak pernah bisa melupakan cinta pertamanya. Hingga suatu hari, sang mantan tak sengaja membunuh orang. Pria itu tanpa malu menyuruh istrinya menggantikan masuk penjara. Ia bersumpah dengan serius, asal wanita itu mau masuk penjara, keluar nanti mereka akan hidup bahagia. Wanita yang polos itu pun percaya pada ucapannya. Namun setelah masuk penjara, ayah dan anak itu tak pernah menjenguk sekalipun. Hanya menantu yang baru masuk keluarga. Setiap bulan datang membawakan makanan dan perhatian. Meski begitu, wanita itu tetap mengira mereka terlalu sibuk. Hingga hari ini setelah 7 tahun menjalani hukuman, ratusan anak buah datang menjemputnya dari penjara. Masing-masing menyerahkan aset triliunan. Namun setelah melewati hidup di balik jeruji, ia sudah tak tertarik lagi dengan dunia bisnis. Ia pun mengumumkan pada semua orang ingin kembali ke keluarga. Namun saat ia pulang dengan penuh harapan, yang terlihat hanyalah rumah yang berantakan. Lalu ia melihat suami dan cinta lamanya turun dari lantai atas. Amarah wanita itu pun meledak. Ia menuntut suaminya atas janji di masa lalu. Tapi pria itu hanya tertawa dingin, mengaku tak pernah mengingat janji itu. Wanita itu langsung merasa hancur. Yang lebih menyakitkan lagi, anaknya sendiri pun sangat puas dengan ibu tiri barunya. Karena sejak awal, ia sudah memandang rendah ibu kandungnya yang pernah dipenjara. Bahkan demi kepentingan pribadi, ia berpura-pura mencintai istri sendiri. Padahal tiap hari memukulinya hingga lebam. Yang paling parah, demi mendapatkan proyek kerjasama, ia memaksa istrinya menemani tamu pria untuk minum-minum. Barulah setelah mengalami pengkhianatan begitu dalam, wanita itu menyesal telah percaya. Tak pernah terbayangkan, ayah dan anak itu begitu kejam dan tak berhati. Ia pun langsung mengambil keputusan, mengajak menantu untuk bersama bercerai. Mendengar itu, ayah dan anak bukannya menahan, malah merasa mereka tidak akan bisa bertahan hidup setelah bercerai. Mereka pun setuju tanpa ragu. Menantu meski belum tahu identitas asli ibu mertua, sudah sangat muak dengan hidup seperti ini. Ia pun langsung setuju bercerai. Begitu mereka keluar dari kantor pencatatan sipil, mantan cinta suaminya datang dengan angkuh, menunjukkan kontrak proyek bernilai 10 miliar dengan konglomerat kota, dan memperingatkan mereka, masih sempat untuk membatalkan keputusan. Wanita itu hanya merasa lucu, karena kontrak itu bisa ia batalkan hanya dengan satu kata. Tapi ia memilih diam. Ia ingin membuat mereka jatuh di saat paling sombong. Lalu ia membawa menantu pulang ke villa mewah. Melihat wajah menantu yang penuh kebingungan, ia hanya tersenyum tenang. Lalu memerintahkan orang untuk membawa perhiasan dan emas permata, bilang bahwa selama ini menantu sudah terlalu menderita. Sekarang saatnya ia yang membalas semuanya. Menantu awalnya tak percaya, hingga wanita itu mengeluarkan surat pengangkatan sebagai direktur utama. Barulah ia sadar, ibu mertua yang selama ini dipandang rendah, ternyata ratu bisnis paling misterius di dunia. Namun ia masih penasaran kenapa wanita itu melakukan semua ini. Wanita itu menjawab tidak ada wanita yang menikah untuk bercerai. Tapi jika pernikahan sudah hancur, maka harus segera diakhiri sebelum terlambat. Sementara itu, ayah dan anak yang tak tahu apa-apa tiba di lokasi penandatanganan. Mereka membayangkan akan bertemu dengan ratu bisnis legendaris dan hidup mewah selamanya. Tanpa mereka sadari, ratu bisnis yang mereka kagumi adalah wanita yang telah mereka buang. Saat itu juga, acara penandatanganan dimulai. Di bawah sorotan lampu, wanita itu melangkah masuk ke aula besar, bersama menantu di sisinya.